Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ada di usbu yang baru oleh pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh perjuangan dan tanggung jawab kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang menuntun hari-hari hidup kami sampai di usbu yang baru ini. Kami akan menjalani usbu baru ini dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk itu kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Dan kiranya kami memperoleh kekuatan daripada-Mu dan juga pengharapan, agar dengan sukacita kami jalani kehidupan ini dan benar-benar pertolongan Tuhan menjadi nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan orang percaya pada abad mula-mula dipenuhi oleh banyak tantangan. Tapi kalau kita melihat di sini, para rasul ini penuh dengan semangat. Mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Semangat yang timbul dari iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka, melakukan mujizat. Kemudian Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, sampai kemudian naik ke surga. Mereka mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersemangat untuk menyampaikan kebenaran Injil itu kepada semua orang. Nah, ketika pekerjaan pemberitaan Injil itu begitu banyak yang harus mereka lakukan, melihat orang-orang yang susah, termasuk janda-janda, orang-orang miskin. Maka karena jumlah mereka terbatas, banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Dikatakan di dalam cerita ini ada orang yang bersungut-sungut karena pembagian untuk orang-orang yang miskin itu kemudian tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Tuhan memberi kepada mereka Roh Kudus dan menolong para rasul ini untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kemudian mereka ini mengusulkan untuk panggil orang-orang yang benar-benar takut Tuhan, yang memiliki hikmat, yang beriman dengan sungguh kepada Tuhan Yesus,
supaya mereka membantu pekerjaan para rasul. Ditemukanlah di situ orang-orang yang takut Tuhan, di antaranya disebutkan di ayat yang kelima ini ada 7 orang. Stefanus disebutkan di sini seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Pasti Bapak Ibu Saudara kenal dengan atau familiar dengan nama Stefanus. Kemudian di sini Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Orang-orang ini orang-orang yang bersedia bergabung dengan para rasul untuk melaksanakan tanggung jawab bagian dari pemberitaan Injil, keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang susah, orang-orang kurang, orang-orang lemah yang membutuhkan semangat. Itu semua menjadi bagian dari pekerjaan para rasul pada waktu itu. Sama dengan pekerjaan utusan-utusan Tuhan dewasa ini. Gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Seperti kehidupan berjemaat, ada orang-orang yang susah, ada orang-orang lemah, ada orang-orang miskin yang membutuhkan pelayanan gereja merangkul mereka, tidak boleh terabaikan. Karena itu diperlukan orang-orang yang memberi hati, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Jadi anjuran dari rasul ini, carilah saudara-saudara atau pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Baik, penuh roh, hikmat. Itu dikatakan pada ayat yang ketiga. Orang-orang yang bisa melayani Tuhan adalah orang-orang yang baik, memang pada dasarnya baik. Orang-orang yang dipenuhi oleh roh, orang yang dipenuhi oleh roh adalah orang yang memiliki hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini Gereja Protestan Maluku kan sedang mempersiapkan diri untuk masuk kepada proses pemilihan majelis jemaat. Sosialisasi sudah dilakukan di tingkat klasis, di tingkat jemaat, supaya pada waktunya proses pemilihan majelis jemaat itu bisa berlangsung dengan baik, tidak ada persinggungan, tidak ada pengunduhan. Nah, apa yang dapat kita maknai sekarang melalui pembacaan Alkitab? Bahwa orang-orang yang mau melayani Tuhan adalah orang-orang yang baik. Baik di sini adalah orang yang takut Tuhan, orang yang mau mendengar firman Tuhan. Bukan orang-orang yang mencintai dunia, hidup seenaknya. Bagaimana dia bisa melayani? Orang yang berikut di sini dikatakan adalah orang yang penuh roh. Roh di sini ditulis dengan huruf besar, berarti roh Allah yang hidup di dalam diri seseorang. Dengan begitu orang yang dipenuhi oleh roh pasti dia memiliki ketundukan kepada Allah. Apapun yang ia lakukan harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mengikuti kemauannya sendiri. Jadi kalau di antara kita kemudian terpilih menjadi majelis jemaat, jadi penatua atau jadi diaken, kita adalah orang-orang yang harus dipenuhi oleh roh. Orang-orang baik yang memiliki hikmat dari Tuhan. Berarti bukan orang-orang yang memang mau melawan gereja, mau melawan Tuhan, mau mengacaukan persekutuan. Tentu Tuhan tidak akan memilih orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan dalam cerita ini bahwa 7 orang ini kemudian terpilih, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki roh dan hikmat. Alhasil dari orang-orang yang mau memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, mereka diberkati. Ayat 6 dikatakan, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Penumpangan tangan memiliki pengertian pengurapan dari Roh Kudus, supaya mereka bisa bekerja menurut kehendak Allah. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau orang-orang memberi diri untuk melayani Tuhan, pasti bisa bekerja sama dengan baik dengan kawan-kawan yang lain. Mari kita perhatikan, apakah selama ini kalau kita melayani, kita bisa bekerja sama dengan kawan-kawan kita, atau kita merasa diri lebih hebat, lebih baik, lebih mampu, mereka tidak bisa, atau kita mudah tersinggung dan kita tidak bisa bekerja sama. Dengan kerjasama yang baik, roh bekerja, banyak orang bisa diselamatkan.
Kalau kemudian ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang dipilih oleh Allah untuk melayani menjadi majelis jemaat atau melayani bukan majelis jemaat, beri diri, takut Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan rohnya luar biasa dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan banyak orang. Milikilah hati yang takut akan Tuhan dan layanilah Tuhan sampai Tuhan